Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gue di konten Bibinet, bincang-bincang ala netizen. Kali ini gue mau telepon temen gue. Langsung aja ya, kita telepon. Assalamualaikum Lintang. Waalaikumsalam. Gue kan lagi ngadain konten nih tentang bincang-bincang. Nah, gue mau ngobrol nih sama lu, boleh nggak? Boleh banget. Oke deh, langsung aja Tang. Kan nggak semua orang kenal nih sama lu, boleh nggak lu kenalan dulu? Oke. Iya. Kenalin, nama gue Lintang. Terus, gue masih kuliah. Gue kuliah di Universitas Swasta di Solo. Gue sekarang semester 7, lagi nempuh pendidikan ilmu hukum. Doain guys biar kuliah gue cepat selesai dan gue bisa ambil skripsi. Amin. Amin. Dah. Gimana Itu nih aja. kabar lu selama pandemi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Tang. Alhamdulillah. Kalau keseharian lu selama pandemi ini lagi apa Tang? Keseharian pandemi tuh kan dari bulan Maret ya, Iya. kalau nggak salah. Iya benar. Maret, April, Mei, Juni, ya sekitar 3-4 bulanan tuh kerjaan gue cuma kuliah online, tidur, makan, kuliah online. Tapi akhir-akhir ini gue lagi menyibukkan diri, ya. Apa tuh? Lagi kayak bangun bisnis gitu. Gue lagi bikin risol mayones. Namanya @sikriwilkitchen. Nah. Kalian bisa lihat di Instagramnya @sikriwil.kitchen. Di situ jualan risol mayones. Satu paknya 15.000 isi 4. Iya nggak apa-apa, nanti gue tulis. Ada rezekinya datang dari sini. Iya, nama IG lu gue tulis di situ. IG lu sama jualannya. Gue tuh penasaran nih Tang. Kan dari dulu kan lu pas di SMA kan pernah jadi ketua OSIS, terus sekarang aduh gak usah disebut lah. terus sekarang lu kan kuliah ngambil jurusan hukum, terus sekarang juga lu lagi coba-coba bisnis, jualan, berbagai jualan yang pernah gue tahu lu jualin. Itu tuh sebenarnya keinginan lu, cita-cita lu itu mau jadi apa Tang? Oh ya, kalau dilihat dari perjalanan hidupnya absurd juga. Iya. Random. Cuman cita-cita tujuan konkret gitu tuh nggak ada kali ya. Bukan nggak ada sih. Intinya gini, gue tuh nggak mau kayak hidup gue tuh cuma stuck di satu titik aja gitu loh. Kayak misal kayak waktu SMA kan. Orang jadi tahu nih, nggak apa-apa deh. Yeah. Misal kayak SMA, tugas anak SMA itu kan belajar kan, belajar, dapat nilai bagus mungkin, biar lo bisa dapat universitas baik gitu kan. Itu kayak menurut gue teori kayak gitu tuh nggak masuk di diri gue gitu. Mungkin ya masuk di beberapa orang, cuman nggak masuk buat gue. Buat gue ketika ngelakuin satu hal doang di hidup gue tuh gue bisa jenuh. Jadi kayak gue harus mencari kesibukan lain nih yang membuat diri gue tuh kayak lebih berarti gitu. Gue dibutuhin nih, gue bisa nih ngelakuin ini. Apalagi kayak waktu SMA kan, kayak gue bisa nih mimpin OSIS gitu. Walaupun kayak misal nilai gue nggak sebagus lu ya Cung. Iya jangan dibahas kata. Kan kayak nilai gue mungkin di bawah lu, cuman gue bisa bermanfaat gitu untuk diri gue gitu. Terus sama nih kayak sekarang kan kuliah pandemi kayak gini kan, gue harus di rumah, apalagi kuliah gue di Solo, gue cuma
gue cuma kuliah online gini, apalagi kayak udah semester 7 kan SKS-nya tuh udah tinggal sedikit gitu kan. Iya benar. Gue kalau kayak cuma bangun tidur ngerjain tugas yang nggak seberapa banyak, itu kayak jenuh banget hidup gue gitu. Kayak kadang udah kayak disibukin gue olahraga, terus gue ngapain, itu kayak masih ngapain ya gue gitu. Terus ya udahlah, kayak ini udah hampir sebulan ya gue bikin risol ini. Kayak beberapa minggu kemarin gue memutuskan diri untuk kayak gue harus berkegiatan nih gitu. Terus ya udah gue coba jualan risol dan alhamdulillah progresnya baik sampai hari ini gitu. Terus kan sebelum lu jualan risol ini kan lu jualan masker ya. Itu kenapa bisa memilih risol? Apa masih tetap jualan masker ini? Nah itu tuh kayak pertama kan gue jualan masker kan. Iya. Itu gue baru pertama kali ya terjun untuk berdagang. Gak kayak lu. Tapi jujur ya, gue tuh termotivasi dari lu loh. Iya jangan gitu, Kayak lu waktu SMA kan. Enggak, serius, bener kayak waktu SMA. Gue udah merasa bangga nih, gue bisa pimpin organisasi gitu. Cuman kayak ketika gue melihat lu hari ini ya, kayak gue flashback ke belakang, lu keren banget gitu, kayak anak SMA yang kayak lagi orang-orang pada mikir apa ya, kayak masih main-main lah gitu, kayak lu punya OSIS aja lu udah seneng gitu. Cuman lu tuh kayak udah terjun gimana caranya gue punya uang gitu. Apalagi kan dulu kayak lu kan dulu jualan dimsum, apalah lu jualin kan. Iya benar. Kita aja tuh beli masih ngutang, terus lu tuh nggak malu untuk nagih kita gitu, kayak lu belum bayar, lu bayar. Itu gila, itu ilmu lu tuh ya, itu bermanfaat banget buat gue gitu. Terus kayak gue baru terjun jualan masker tuh pada saat itu. Ya jujur aja penjualannya tipis dan gue masih bingung gitu. Terus akhirnya gue karena pandemi gini kan, gue jadi kayak lebih banyak di dapur kan. Iya. Waktu awal-awal tuh kan kayak gue nyobain resep apa, terus kayak gue mikir kayak kalau misalkan gue cuma masak terus dimakan, ngabisin uang doang kan, kayak cuma nyangin perut selesai. Tapi ketika gue bisa bikin sesuatu yang enak, gue bisa dapat masaknya, gue bisa berkegiatan dan gue bisa mendapatkan hasil dari situ gitu. Jadi kayak usaha makanan worth it nih buat pandemi kayak gini. Gitu. Kalau kan lu udah bilang nih, lu udah baru nih dua kali coba jualan. Itu tuh selama 2 kali model jualan lu ini, kira-kira tuh lu udah ngeliat belum sih keuntungan yang lu dapet gitu? Kalau bilang untung tuh ada banyak ya. Kalau misalkan kayak untung lu orientasinya ke uang, kan keuntungan tuh dilihat uang ya. Itu mungkin tipis banget gitu. Tapi gue tetap seneng gitu. Gak yang kayak untung gue dikit banget sih, gue capek nih bikin risol pagi siang sore malam sampai begadang kadang. Iya Tang, bener Tang. Untung tuh nggak harus misalnya lu untung gede tapi lu cuma bisa jualan sedikit, mendingan lu punya untung dikit tapi lu jangka panjang. Iya bener banget itu ya kan. Kayak sistemnya orang Cina ya kayak gitu. Untungnya dikit tapi muter terus kenceng gitu. Jadi kayak kebahagiaannya tuh ada gitu. Iya. Ini kan lu jualan begini, lu kan pasti bikin risolnya dari pagi atau misalnya lu ngerjain itu terus, ada pesanan lu buat gitu. Selama lu jualan ada yang dukung nggak sih? Maksud gue atau orang sekitar lu atau teman-teman lu jualan itu tuh lu didukung nggak? Maksudnya disupport nggak? Support kan nggak dalam kata materi juga ya. Kalau masalah dukungan, gue rasa alhamdulillah. Terus gue merasa dukungan tuh banyak banget untuk gue hari ini. Kayak mulai dari awal kan, dari awal gue pengen jualan. Itu juga kayak melalui air mata juga, Cung. Menyalahkan keadaan kan, kayak ini corona nggak selesai, terus hidup gini-gini doang gitu kan. Terus kayak ikhtiar,
kayak wah pada saat itu kayak ningkatin ibadah. Terus waktu itu kayak biar gue bisa bersyukur pada hari itu. Iya. Itu tau nggak, gue tuh keluar rumah naik motor tuh cuma muterin Pemda, muterin Pekansari, tuh ngapain? Tuh cuma ngeliatin orang di pinggir jalan kayak ini hidup lo tuh udah enak Tang, hidup lo tuh masih banyak tuh yang susah tuh di pinggir jalan. Betul. Terus yaudah kan, gue balik ke rumah merenung, terus gue ngobrol kayak gue pada saat itu kayak kalau misalkan oh ya terus kayak uang jajan gue juga berhenti dong ya juga kan, iya, betul, kan banyak kan terus kayak gue terus gue bilang kayak kalau misalkan minta uang jajan mungkin ya itu bikin nggak bersyukur kan. Terus gue bilang gini, gue pengen bikin usaha aja, dimodalin bisa nggak, gue bilang gitu. Terus kata ayah gue ya udah silahkan gitu, tapi kalau misalkan ini nggak untung gue nggak harus ganti rugi kan, gue bilang gitu. Terus kata ayah gue ya nggak apa-apa, itu takdir. Terus ya udah dikasih modal, terus bikin resep dibantuin ibu gue kan waktu itu. Ibu gue juga bisa masak soalnya. Dicoba hari pertama gue bikin tuh orderan tuh langsung 10 box. Gue baru nyoba, gue masih bingung, masih kasar tangan gue, masih kayak bingung. Itu udah dapat orderan 10 box. Gila, kata gue, gila, rezeki Allah tuh ada untuk orang-orang yang mau berusaha. Jadi kayak oh iya, gila ya, kayak ternyata nyari uang tuh tinggal lu sabar, berusaha, ikhtiar, tawakal, rezeki tuh datang ke lu dengan sendirinya gitu kan. Kayak wow, gue langsung semangat nih sampai hari ini. Gitu, jadi kayak semua orang mendukung. Kan gue di sini 3 bersaudara kan, kakak adik gue laki-laki, dia nggak bisa bantuin di dapur, malah kadang ngerecokin, bikin pusing juga kan kadang. Cuman kayak di saat gue kayak gotong-gotong barang, kan gue nggak kuat, kadang mereka bantuin, kayak nganter-nganter juga kadang mereka gitu. Jadi kayak dukungan 100% dari teman-teman juga, apalagi dari si Ipul tuh banyak masukan tentang ilmu bisnis, tentang apa segala macam tuh banyak masukan. Terus dari semuanya tuh banyak. Jadi alhamdulillah gue rasa orang-orang mendukung gue. Alhamdulillah dikelilingi orang-orang baik. Terus sensasi lu tuh gimana rasanya lu punya banyak pesanan tapi selama ini lu nggak pernah ngerasain gitu kan. Lu pernah jadi ketua OSIS, terus jurusan lu juga hukum kan, beda alur. Tiba-tiba lu punya pesanan lumayan nih, alhamdulillah. Itu gimana tuh rasanya tuh? Seneng ketika gue bisa melakukan banyak hal. Jadi kayak gini ya, kayak mungkin orang kayak dihadapkan dengan tantangan, mungkin orang kayak berat banget sih hidup gue, itu kayak tinggal pola pandangan orang aja. Tapi kayak ketika gue dihadapkan dengan sesuatu yang menantang nih, kayak wah gue bisa nggak mencahin ini gitu, dan ternyata gue bisa gitu. Alhamdulillah. Kira-kira nih ke depannya lu mau kayak gimana nih sama jualan lu ini? Apa mau lu kembangin atau lu mau buka jualan yang lain? Gue pengen kalau mungkin kayak untuk jualan yang lain atau mengembangkan ini, itu lihat nanti ke depannya. Tapi intinya gue nggak pengen berhenti jualan gitu. Entah misalkan ini tiba-tiba down, terus misal gue ketemu peluang yang baru gitu ya nggak apa-apa. Tapi intinya gue tidak mau berhenti berjualan gitu. Semisalnya lu udah lulus nih tahun depan, terus kan berarti gelar lu sarjana hukum kan? Lu tuh mau nyari kerja yang sesuai jurusan lu, apa tetap lu jualan? Apa mau kerja sambil jualan? Kalau gue pengen nih ya, ini tuh bisnis. Kalau bisa gue punya karyawan gitu ya, biar gue tuh tinggal memimpin aja kan. Gini, karena kayak leadership yang dibangun ketika gue organisasi kemarin, itu tuh kayak mungkin terbangun kali ya di diri gue, kayak mungkin terjadi karakter yang kayak lebih susah diatur gitu. Jadi kayak gue lebih mending gue memimpin walaupun yang gue pimpin tuh masih kecil gitu. Dibandingkan gue di tempat yang besar tapi gue cuma disuruh bisa pecah kepala gue kayaknya. Jadinya lu mau
ngambil keputusan lu tetap jualan tapi Tetap lu jualan. nambah karyawan, pakai karyawan gitu ya. Benar. Tapi juga kalau misalkan Allah ngasih kesempatan, kayak gue pengen dari hasil jualan ini gue untuk melanjutkan, untuk merealisasikan apa yang udah gue pelajarin selama 4 tahun di kuliah gitu. Lu sempat berpikir setelah lu jualan, setelah lu ngerasain, lu sempat berpikir lu salah masuk jurusan gak sih? Enggak sih, nggak pernah. Justru gue seneng dengan kuliah ilmu hukum ini gue. Dan justru kayak gue jadi kayak pengen, kan gue kan tentang bisnis nol kan, kayak gue kayak terlintas kayaknya S2 ngambil ilmu bisnis seru nih. Iya, rata-rata orang gitu kok. Tapi itu kayak cuma terlintas di otak gue aja. Cuman kalau ternyata bisa terrealisasikan, ya alhamdulillah. Iya benar banget. Semoga rezekinya banyak lah untuk hal yang bermanfaat. Amin. Terus pas nyokap bokap lu, keluarga lu tahu, terus selama berapa hari ini selama pandemi jualan lu untung, terus jualan lu banyak yang mesen, gimana tuh perasaan mereka, ekspresi mereka gitu? Gue dididik dari keluarga yang jarang mengekspresikan sesuatu hal yang bahagia, ngerti nggak? Jadi kayak ketika lu kayak udah mendapatkan sesuatu, pasti kayak selalu ada kritikan gitu. Dan mungkin kayak di saat gue lagi mood gue hancur, gue akan merasa nih orang tua gue nyalain gue mulu nih. Mungkin kalau dimasukin ke toxic parenting gitu, mungkin masuk gitu, karena dia tidak pernah memuji anaknya gitu. Cuman di sisi lain ya, kayak didikan kayak gini nih membangun gue yang pertama, terus yang kedua menjadikan mental gue lebih kuat di antara anak-anak yang lain gitu. Yang ketiga, orang tua gue nggak mau anaknya cepat merasa puas pada titik A. Lu harus maju, terus ada banyak hal yang bisa lu gapai gitu. Kayak selalu dibilang push your limit gitu. Ibaratkan kayak lu nge-push aja terus sampai lu sakit, sampai lu tidak berdaya gitu. Itu baru berhenti usaha lu. Jadi kalau misalkan dibilang seneng gak, muji, itu jarang, malah sering banget dikritik. Kayak ini kurang ini kurang ini kurang itu, mending kasih ini, mending kasih itu, mending kasih itu. Cuman gue kayak selalu bilang, ya makasih, masih ada yang ngasih masukan ke gue untuk gue sadar gitu loh. Kalau kayak cuma, wah laris ya dagangannya, selamat ya, gini, gue akan cepat merasa puas dan akan merasa sombong, ya kan? Kan lu bilang lu 3 bersaudara nih. Gue tahu kan kakak lu kan pilot. Terus aduh, gak usah disebut. Sekarang kan lu jurusan hukum tapi sambil berjualan. Nah, kira-kira nyokap bokap lu tipe orang tua yang nih harus kayak kakak lu nih, harus kayak kakak nih, harus begini, dia begini. Ngelihat semuanya itu dari ini enggak sih, status lu jadi apa. Oh ya. Suka ngebanding-bandingin kakak sama adik gitu ya. Iya, Oh, kalau gue walaupun ya udah sebut profesi aja, walaupun kayak abang gue kayak selalu apa ya, berhasil di pendidikannya gitu, kayak dari SD ya kan, SD, SMP, SMA tuh dia tuh masuk sekolah negeri terus, bahkan kuliah tuh dia, maksudnya kayak sekelas, ini bukan masalah sombong ya, ini kita berbicara realistis aja. Betul, benar. Takut kayak dibully gitu. Enggak. Iya, bisa gak ya, oke, sip, bismillah. Jadi misalnya kayak si abang gue nih, ya kan, kayak keterima waktu itu sekolah tinggi kan, sekolah kedinasan negeri, sekolah negeri pilot lagi kan, dan lulus kuliah, dan lulus sekolahnya juga langsung keterima di udah keterima kerja, cuma ini kalau di rumah lagi dirumahkan gitu. Iya, gaya hidupnya lebih tinggi daripada gue, itu yang pertama. Yang kedua, orangnya lebih rapi daripada gue, lebih tertata lah, lebih ganteng lagi, lebih bersih. Cuman orang tua gue selalu kayak punya apa ya, tahu potensi anaknya masing-masing gitu loh. Kayak di saat gue dipaksa untuk menjadi kayak dia, nggak bisa gitu ya, tahu gitu. Oh, justru kayak kan
kita beda gender ya, dia kan laki-laki, gue perempuan. Iya betul. Di keluarga gue yang namanya kesuksesan itu tuh milik laki-laki gitu. Jadi kayak perempuan itu kan, gue tuh dulu SD ya, tuh nilai gue tuh gede terus. Iya. SMA kan gue bisa pernah mimpin jadi OSIS kan, cuman kayak itu gue selalu diluruskan untuk kayak perempuan tuh tugas lu tuh di dapur gitu, perempuan tugas lu tuh harusnya bisa beres-beres gitu. Jadi kayak lu punya prestasi, lu bisa cari uang, itu tuh mungkin nomor kelima kali dari urutan kewajiban seorang perempuan. Kayak gini nih, yang pertama perempuan tuh harus cantik, lu harus bisa masak, lu harus bisa beres-beres, lu harus nurut. Yang kelima baru, kalau lu udah memenuhi 4 itu tadi, lu baru bisa cari uang gitu. Jadi kalau misalkan kayak kesuksesan gue diukur lu harus jadi abang gue, enggak, justru kayak lu nurut, lu nggak banyak tingkah, dibilangin nurut, kayaknya itu udah sesuatu hal yang udah 100 lah buat orang tua gue ketika punya anak perempuan kayak gue yang susah banget diaturnya gitu. Oh gitu. Tadi kan lu bilang kan kalau perempuan kan gak setinggi kesuksesan dari laki-laki. Berarti nanti misalnya setelah lu lulus, lu punya kerja, terus lu punya pasangan, lu nikah, berarti lu mau stay di rumah? Pengennya gitu. Kadang gini ya, takdir kadang ekspektasi sama realita kan selalu nggak sejalan kan. Iya. Kayak mungkin dulu kayak waktu SD kan kayak oke, gue harus dapat nilai besar biar gue dapat ranking. SMP gue harus banyak kegiatan biar gue biar gini kan. Terus pas kayak udah gede gini sadar, oh ya gue cewek nih, tugas gue kan nanti kelak gue mungkin akan jadi seorang ibu gitu kan. Iya. Kalau kayak gue cuma memikirkan karir, bisa terancam keluarga gue gitu kan. Kayaknya gue harus, ya bener tadi, yang 4 itu tadi. Kenapa? Lo harus cantik, lo harus bisa masak, lo harus bisa bersih-bersih, dan lo harus nurut. Yang pertama, kenapa perempuan dituntut untuk cantik? Cantik tuh gak harus yang lo putih, mulus tuh gak. Kayak lo bisa menghargai diri lo, lu bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Bagi gue itu cantik gitu. Terus kayak laki-laki itu kan makhluk visual ya, kayak dia kan apa-apa melihat dari mata. Jadi kayak ketika misal nanti nikah, istrinya berantakan gitu kan, ya dia selingkuh cari cewek yang lain gitu kan. Jadi kayak yang pertama lu harus bisa cantik, tapi lu nggak harus yang cantik menurut kriteria masyarakat gitu, cantik diri lu sendiri. Yang kedua, lu bisa masak karena ketika perut kenyang itu tuh mood orang tuh akan baik gitu. Apalagi masakannya enak, apalagi yang masak orang tersayangnya gitu. Jadi nah itu kan bisa menyenangkan orang, bisa menyenangkan ini calon pasangan lo kelak. Bisa bersih-bersih, kerapihan rumah. Ketika kayak ngelihat yang rapih, itu kan moodnya juga jadi tenang gitu loh. Iya betul. Gitu. Yang keempat nurut. Kalau dibilangin nurut. Ketika lu udah bisa mewujudkan keempat tadi, baru deh lu cari hobi lu. Kalau emang lu butuh uang, kejar itu. Tapi tidak meninggalkan keempat tadi. Jadi kayak karir tuh bukan suatu hal yang utama mungkin ya. 4 tadi, terus lu baru boleh cari uang. Gitu. Visi misi lu selama lu hidup tuh kayak gimana sih, Tang? Si jangka panjang nih. Boleh, kalau mau jangka panjang boleh. Atau enggak visi dulu deh. Ini ya target hidup aja gitu ya. Boleh. Visi misi udah kayak iya, ini mau masuk OSIS aja, visi misi apalah. Maaf, gue ketua. Target aja deh kayak keinginan masa depan lu apalah gitu. Iya. Ya gue menginginkan jadi orang yang bermanfaat untuk siapapun. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue nggak mau kayak segala tujuan hidup gue itu dikerahkan cuma untuk urusan dunia. Nah tuh gue nggak mau. Betul. Bukan nggak mau sih, maksudnya ya semoga
pikiran gue seimbang, bener banget, kayak gue ingin menyeimbangkan hidup gue antara dunia gue dan akhirat gue gitu. Iya betul. Terus gue pokoknya target gue ya, gue pengen nih si Kriwil jadi gede. Soalnya kayak gue ngeliat perempuan ketika dia bisa cari uang dari rumah tuh kayak udah idola banget tuh gak sih? Kayak lu bisa membahagiakan diri lu sendiri dan lu bisa punya uang dan dan kewajiban diri lu atas rumah lu tuh tetap bisa kepegang gitu. Kayak ketika gue berusaha untuk gue mendapatkan perusahaan, mungkin itu akan terasa keren ketika baru lulus langsung dapat kerjaan yang bagus nih. Itu keren, cuman itu nggak bisa buat jangka panjang. Itu menurut pikiran gue ya. Iya. Pikiran orang mungkin banyak yang di luar dari itu. Dan gue tidak menyalahkan siapapun. Ini menurut pandangan hidup gue gitu. Iya betul, kan setiap orang punya bener. Ini yang target beda-beda. Iya benar banget, soalnya kan gue kan dididik dari ibu rumah tangga kan. Gue ngerasa kayak ketika gue makan disiapin, terus mungkin kayak dulu gue waktu sekolah, misal kayak kamar gue masih berantakan, pulang dari sekolah kamar gue udah rapi, itu kayak seneng banget rasanya gitu kan. Kamar gue udah rapi, terus kayak pulang sekolah kayak udah disediain makan, kayak itu enak banget. Gue kemarin kan gue di Solo tuh, gue di rumah nenek gue ya. Gue sempat ngekos cuma bentar doang. Itu kayak biasa gue disiapin sama nenek gue makan apa segala macem, terus gue ngekos, gue harus cari makan sendiri. Tuh gue 2 hari sakit. Kangen ya masakan rumah ya. Bener banget, 2 hari gue sakit. Padahal kayak gue nggak suka nih masakan mbah gue, misalkan masakannya kayak gini mulu. Ketika gue ngekos, gue bisa jajan apa yang gue mau, gue malah sakit. Ternyata kayak apa yang gue mau belum tentu sehat buat diri gue. Iya gitu. Betul. Ternyata apa yang dimasakin sama mbah gue itu baik buat pencernaan gue. Terus kayak, oh iya, ternyata ya jadi perempuan lu harus banyak berkorbannya lah. Kayak mungkin kayak ketika lu bisa untuk mampu untuk bekerja, untuk bersaing, tapi kayak ada sesuatu hal yang lebih besar bagi seorang perempuan gitu. Oke, tadi kan lu bilang si Kriwil nih. Kenapa sih lu memilih nama si Kriwil itu? Gue memilih si Kriwil karena itu mengingatkan gue tentang masa kecil gue. Masa kecil gue tuh, gue di antara 3 bersaudara, kan adik kakak gue cowok ya. Tapi tuh kalau boleh dilihat tuh kayak gue yang paling gak nurut, paling bangkang, paling pemberani. Sampai ayah gue tuh bilang gini, ibaratkan nih ada 3 kuda. Kita dibaratkan kuda gitu ya. Abang gue tuh kuda yang berjalan ya biasa aja, dipecut jalan gitu. Adik gue itu kuda yang udah dipecut, gak mau jalan, mau dikasih makan banyak, gak mau jalan gitu. Nah kalau gue nih, ibaratkan nih kuda baru dipecut sekali tuh dia larinya tuh bisa melesat, yang justru malah kayak harus ditahan, berhenti gitu, mundur gitu. Gitu. Jadi mungkin diberikan energi yang lebih tinggi dibandingkan kakak adik gue yang laki-laki gitu. Balik lagi, kenapa namanya si Kriwil? Nah itu tadi, karena sifat anak kecil itu kan, gue tuh dulu kecilnya kriwil, nakal, berantem mulu sama orang. Nah di situ tuh kayak mungkin gue dulu kecil merasa kayak gue nggak nurut banget sih gitu. Kan pas udah gede gini, oke, gue harus punya mental anak kecil nih. Mental anak kecil tuh apa? Bukan yang ngambek, dikit-dikit ngadu, bukan. Mental anak kecil tuh yang tidak pernah takut untuk jatuh, kan, berani, selalu merasa bahagia, ya kan, anak kecil bahagia aja hidupnya gitu. Iya betul. Gak takut, pokoknya itulah segala macam. Itu yang selalu kayak menyemangati gue untuk lu dulu lu tuh pemberani gitu. Masa lu udah gede kayak gini, lu jadi orang yang insecure, yang ngerasa apalah segala macam. Enggak, lu pernah jadi orang, lu pernah jadi jagoan lah istilahnya gitu. Jadi kayak itu yang selalu membangkitkan gue untuk mental anak kecil harus tumbuh lagi nih di diri gue gitu. Oke, gue mau nanya nih, tapi agak menyimpang dikit gitu. Tipe pasangan lu tuh kayak gimana sih, Tong?
Harusnya ini di podcast yang lain dong tentang masalah percintaan. Masalahnya nih ya Tang, kan umur kita nih kan udah mulai mau ini ya gitu. Maksud gue kan pasti kan punya lah impian tipe pasangan tuh kayak gimana, lu mau gimana. Sedikit aja. Banyak juga nggak apa-apa. Enggak sih, intinya gue seneng sama laki-laki yang pekerja keras, yang gini, kadang tuh gini, yang apa ya, yang mau bangkit gitu loh. Kan kadang kayak omongan gue mungkin kayak suka menyakitkan atau kayak suka menyalah-nyalahkan mungkin gitu kali ya. Cuman gue butuh nih laki-laki yang tahan banting dengan omongan gue. Maksudnya kayak gue tuh nggak semata-mata ngejudge lu gitu loh, kayak lu malas banget sih gitu, kayak ayo dong bangkit dong gitu kan. Mungkin kayak gue dihadapkan dengan beberapa laki-laki yang kayak dikasih semangat dia malah down dan kayak malah omongan lo nyakitin apalah segala macem. Cuman gue seneng sama kayak laki-laki yang ayo dong kerja keras gini gue nggak mau hidup gue susah sama lu gitu. Kita harus bangun ini bareng-bareng, walaupun kayak hari ini kita masih nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, yang penting masa depan kita jelas, masa depan lu jelas, dan gue berada di tangan lu tuh bener gitu. Jadi kita pasangan yang gue sukain ya kerja keras, nggak gampang nyerah, sabar, penyayang, humoris kali ya, karena gue butuh sesuatu yang menghibur. Iya. Ya gitu. Berarti lu nyari pasangan itu nggak memandang fisik yang lain ya Tang? Enggak sih. Kayaknya itu semua kalau misal lu udah dapet yang penyayang, yang humoris, terus tiba-tiba dapetnya biasa aja gitu, no problem gitu. Maksudnya fisiknya biasa aja? Oh, ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa banget, justru gimana sih namanya perempuan kan? Kan ada perempuan yang mau kadang iya benar-benar. Kadang gini kan, kayak perempuan tuh disuruh milih kan, lu mau laki-laki tajir apa jelek, apa laki-laki ganteng tapi pas-pasan gitu kan. Kayak gitu. Banyak orang yang memilih laki-laki ganteng tapi pas-pasan. Mereka berpendapat kayak uang bisa dicari bareng-bareng tapi keturunan nggak bisa diganti gitu kan. Ya, tapi kalau gue bukan tipe perempuan yang kesana sih. Gue menyukai laki-laki yang pekerja keras, tapi mungkin gini, pekerja keras kan artinya kayak lu bisa mendapatkan uang. Gini ya, kadang tuh orang suka ketika kayak kita memilih yang biasa aja tapi yang tajir, itu orang akan berpikir kayak matre banget sih lu jadi cewek gitu. Itu kayak menyakitkan juga kadang. Cuman ya realistis gitu kan, menurut gue kayak kita hidup ya buat uang, bukan hidup buat uang. Kewajiban laki-laki itu mencari nafkah buat gue. Jadi buat gue seorang laki-laki dia tidak akan membiarkan ketika dia punya perempuan hidupnya susah ketika di tangan dia gitu. Makanya gue seneng banget laki-laki yang pekerja keras, yang selalu berusaha gitu. Dan kayak gue akan selalu menyemangati dia untuk ayo jangan males gitu, jangan terlena sama keadaan ketika kita udah sama-sama sayang nih, kayak ya udahlah kita pasrah aja dengan kehidupan, kayak merasa cinta udah penuh lah, kayak udah tercukupi semuanya. Padahal kayak untuk menjalin cinta ya lo butuh duit buat makan, lo butuh duit buat bangun rumah, lo butuh duit buat bangun kendaraan, buat beli kendaraan, buat ngedidik anak, buat membahagiakan, semua butuh uang gitu kan. Tapi emang tidak segalanya dengan uang gitu. Kalau gue lanjutin ini sebenarnya obrolan kita bakal jadi panjang banget sih Tang. Satu lagi nih sampai subuh. Bener-bener. Ini pertanyaan terakhir nih Tang. Harapan lu untuk orang yang baru mau bangun usaha, baru mau bangkit nih dari gue pengen ini nih, gue pengen itu, sama orang yang punya usaha tapi dia udah jalan. Harapan lu tuh buat mereka gimana? Buat yang pertama tuh, yang ingin membangun tapi kayak masih bingung, gue ngapain nih gitu. Yang pertama, jangan selalu merasa tertinggal.
oleh teman-temannya, kayak teman-teman gue udah pada gini gini gini, kok gue belum ngapa-ngapain ya, gue mau melangkah aja gue takut. Itu akan menyalahkan diri sendiri, itu besar banget, kayak apa sih yang udah gue lakuin sampai gue hari ini, dan akhirnya itu bakal menjadi apa ya, tembok lu untuk menuju sukses gitu. Buat gue kayak lakuin aja. Ketika lu produktif, ketika lu melakukan suatu hal yang baik, itu hati lu tuh akan seneng. Walaupun kayak hasilnya kok kayak gini sih, kayak sering gagal, sering apa, gak usah takut. Yang namanya gagal tuh buat gue gak ada. Itu cuma pembelajaran untuk lu menghadapi suatu hal yang lebih besar lagi. Gue kalau kayak dapet masalah, gue tuh selalu bilang, ini masalah kecil, yang gue harus belajar dari masalah ini untuk gue menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Dan masalah dan itu nggak gue ucapin untuk diri gue sendiri, tapi gue ucapin juga ke pasangan gue. Kayak misalnya kayak lagi berantem gitu kan, kayak ini masalah kecil, kita akan dihadapkan dengan masalah yang lebih besar lagi. Jadi udahlah, santai aja. Bukan santai sih, kalau santai akan jadi nyantain semua masalah. Jadi ya udah, kita selesai masalah ini untuk kita lebih kuat lagi buat menghadapi masalah yang lebih besar lagi gitu. Terus yang kedua, buat yang lagi ngejalanin bisnis, ya tetap semangat sih. Dan ilmu yang kalian punya terus tetap selalu dibagi ke siapapun, apalagi ke teman-teman yang kayak baru mulai. Itu kan butuh mental yang kuat. Iya betul. Jadi kayak ya selalu menyemangati orang lain. Oh ya, selama perjalanan si Kriwil nih ya, ini gue cuma cerita di sini nih. Iya boleh kayak teman-teman gue juga gak ada yang gue ceritain. Kayak gue pengen orang ketika melihat gue kayak ya udahlah, kayak orang yang tidak ada beban hidupnya aja gitu. Kayak gue pengen segala beban itu ya cuma gue ceritain antara diri gue dan Tuhan gue gitu. Pernah tuh kan, gila sih, gue kayak sempet down banget tuh waktu itu, jualan anjrit, cari duit kayak gini banget gitu. Cuman ya udah gue jalan lagi. Jadi waktu itu ceritanya gue tuh lagi berhenti di pinggir jalan. Terus gue tuh mau ngeprint stiker ceritanya, tapi desainnya tuh kayak belum selesai gitu. Terus gue selesaiin di pinggir jalan. Gue berhenti dulu di pinggir jalan, gue lagi ngedit. Terus tiba-tiba ya dari belakang motor gue tuh kayak ada suara dar gitu. Itu kenceng banget. Terus pasir-pasir tuh kayak langsung berhembus ke motor gue gitu loh. Gitu. Terus gue kaget kan, dan kayak itu orang-orang di sekitar situ tuh kayak langsung pada diri, terus langsung pada ngeliatin gue gitu. Kayak aduh, malu banget kan gue di situ. Terus tau nggak itu ternyata suara apa? Suara apa? Itu tuh ternyata suara truk, bannya pecah. Bannya pecah, bener-bener pas. Kan gue berhenti di pinggir jalan. Iya. Itu bener-bener berhenti di samping motor gue gitu loh. Itu kenceng banget suaranya. Tapi di situ apa, kayak ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi di situ kayak gue mikir, ya Allah, alhamdulillah. Tau nggak kenapa gue bersyukur pada detik itu? Karena gue mikir gini, alhamdulillah, ini suara kenceng ini suara ban pecah. Coba bayangin kalau ini orang lempar bom, mungkin gue udah nggak bisa ngobrol hari ini. Iya, mungkin badan gue udah kebagi 8 kali. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, cuma ban pecah, walaupun kayak gue shock banget gitu kan. Iya. Cuman ya udah, alhamdulillah, mungkin ini kali ya kayak ujiannya gitu loh. Lu bisa tahan gak kayak dengan berbagai macam ujian? Mungkin ini ujian kecil dibandingkan kayak orang-orang yang udah bangun bisnis besar, ujiannya lebih besar lagi mungkin. Jadi kayak ya udahlah, gue harus lebih kuat daripada ini. Terus gue pernah sekali lagi nih, gue cerita lah sebelum penutupan. Iya, oke, boleh. Biar yang denger ini jangan merasa lelah dengan keadaan hidupnya gitu, bahwa kayak semua orang tetap punya masalah, tapi seberapa besar dia bisa menyembunyikan masalahnya dan bersyukur atas masalahnya. Yeah. Gue jadi waktu ini beberapa hari terakhir nih, gue beli telur dekat, beli telurnya bukan di warung, beli telurnya kayak di agen langsung, bisa milih kan. Gue beliin telur yang gede-gede biar risol enak gitu. Jadi pokoknya lo semua harus beli risol gue di @sikriwil.kitchen. Iya teh, ntar gue taruh di bawah. Jadi tuh gue beli telur karena deket, gue nggak pakai helm. Terus pulang dari beli telur itu kan lu kalau mau ke rumah gue tuh kayak banyak pohon-pohon gitu. Gue nggak tahu ya, itu di jalan raya kan. Gue jalan tuh tiba-tiba
gue nggak tahu itu jatuh dari atas tuh apa. Gue nggak tahu itu buah apa itu batang pohon atau apa. Itu jatuh ke tangan gue, gila sakit banget. Ini nih kayak agak ngebaret tapi kecil doang. Kayak tiba-tiba gedebuk gitu. Sakit banget gue. Apaan ini? Gue mau berhenti. Takut kan di belakang ada mobil, terus ya udah deh gue lanjut aja kayak ya Allah astagfirullahaladzim. Gue tuh kayak langsung istighfar aja tuh kayak sepanjang jalan sampai rumah gue masih merenung aja nyampe rumah, ya Allah ini hujannya banyak banget kayak. Tapi gue sekali lagi tuh kayak gue bersyukur nih, untung ini sesuatu yang jatuh kena tangan gue, coba kayak kena kepala gue yang gue benjol lah nanti yang ada motornya oleng gue jatuh apa gimana, mana gue nggak pakai helm kan, apa takut kemana ketimpaan apa gitu kan. Ya udah deh, alhamdulillah ya Allah, nikmatin aja kayak segala ujiannya apapun. Mungkin itu kayak teguran, mungkin gue terlalu banyak tingkah apa gimana, mungkin gue kurang sedekah juga, mungkin apa gue menyakitkan orang lain, mungkin itu teguran yang melunturkan dosa gue, insya Allah, amin ya Allah. Iya, amin. Jadi kayak ya udahlah, lika-liku membangun si kriwil yang baru sebulan ini. Iya. Oke, ada tambahan lagi nggak? Udah sih, mungkin semangat lah buat anak-anak muda. Yeah. Oh ya, satu lagi, anak muda jangan merasa bangga ketika membeli sesuatu, menyenangkan pacar, mungkin nongkrong, beli barang ketika masih pakai uang orang tua. Yeah, betul. Harusnya malu. Betul banget. Harusnya malu. Kayak gue pacaran pakai uang orang tua gue nih, gue beli ini pakai uang orang tua gue nih, malu harusnya. Gue bangga banget ya ketika ini kan Risol satu piecesnya 15.000, satu boxnya kan 15.000. Yeah. Kayak gue dapet 15.000 dari hasil keringat gue, itu gue seneng banget dibandingkan kayak gue yang dijatah uang tiap bulan. Mungkin gue tidak menghargai uang gitu kan, kayak beli aja. Tapi kayak ketika gue dapet 15.000 atas keringat gue, kayak ya Allah ternyata cari uang kayak gini. Jadi kayak rasa menghargai uangnya tuh jadi besar gitu. Oke Tang, makasih banyak banget, makasih banget lu udah mau berbagi pengetahuan lu, pengalaman lu selama ini. Sama-sama. Iya, makasih banyak ya Tang ya. Sama-sama Mancung, semangat juga buat lu. Iya. Selalu menginspirasi orang lain. Masih banyak orang yang lebih hebat dari gue Tang. Iya, tapi lu juga hebat. Makasih Tang. Makasih ya. Assalamualaikum. Udah? Ya udah. Dadah. Waalaikumsalam. Oke guys, terima kasih udah nonton bincang-bincang sama Lintang ini. Ada masukan lagi buat orang lain yang harus gue tanya-tanya lagi, tulis aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. See you.